Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faril Fauzi, mahasiswa Agri Bisnis Fakultas Pertanian dari Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan dan menjelaskan proses produksi dan operasi di UD Ganesha yang terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pembahasan pada kali ini antara lain yang pertama adalah latar belakang profil usaha dari UD Ganesha sendiri, proses produksi, strategi pengembangan produk, dan strategi operasi dari UD Ganesha, dan terakhir nanti ada kesimpulan dari hasil pengamatan saya terkait dengan proses produksi dan operasi di UD Ganesha. Dan latar belakang alasan saya mengambil UD Ganesha sebagai presentasi kali ini karena yang pertama, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah kabupaten yang memiliki potensi hasil tani, khususnya pada produksi tanaman pangan berupa ubi jalar, di mana hasil produksi tanaman ubi jalar Kabupaten Mojokerto ini tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2007 hingga 2017, di mana hal tersebut itu konsisten selama 10 tahun sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Data ini saya ambil dari bps.go.id. Selain itu, wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak beberapa destinasi wisata yang dikunjungi oleh beberapa masyarakat, khususnya yang termasuk dalam wilayah aglomerasi seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, Mojokerto juga termasuk wilayah kabupaten yang itu bertujuan untuk menopang wilayah kota satelit kota Surabaya, di mana karena mereka itu berdekatan dengan Surabaya, mereka diprogram oleh Pemprov Jawa Timur untuk menopang wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kalau misalnya di Jakarta memiliki Jabodetabek, kalau di Jawa Timur memiliki Gerbang Kertosusilo. Mungkin demikian. Kemudian profil dari UD Ganesha adalah merupakan salah satu usaha kecil menengah yang ada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, di mana UKM UD Ganesha ini memproduksi berbagai olahan keripik yang berbahan baku ubi ungu, ubi madu atau kuning, kemudian pisang, singkong, bote, atau juga berbagai produk olahan pertanian lainnya. Opak kelontong. Terus kalau bahannya ini kan warna kuning dari telo, dari ubi kuning sama ubi ungu. Ada yang warna putih itu dari putih sama hijau, itu dari jari rasanya. Jadi untuk Ganesha sendiri ada berapa produk olahan, Bapak? Kalau Ganesha sendiri ada banyak. Di rumah ini ada keripik telo, keripik pisang, keripik roti, keripik sukun, macam-macam. Ada. Yang sebenarnya di sana. Ini kan di sini khusus Pak Telo aja. Siap, Bapak.
sini saya akan mencoba menjelaskan proses produksi dari keripik ubi jalar atau mungkin dikenal dengan keripik telo. Proses produksi di sini ada 6 proses. Yang pertama ada proses pengupasan ubi jalar, di mana pada Ude Ganesha proses ini masih dilakukan secara tradisional atau manual menggunakan tenaga manusia, di mana proses pengupasan ini menggunakan alat yang dinamakan pisau, dan masih hanya pisau yang teknologi digunakan untuk proses pengupasan. Menurut keterangan dari owner Ude Ganesha, proses pengupasan ini dikerjakan oleh 2 orang sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah proses perajangan atau pemotongan. Pada Ude Ganesha ini sudah menggunakan teknologi mesin perajang atau pemotongan ubi jalar yang bertujuan untuk memiliki hasil pemotongan yang sama dengan kualitas yang sama, karena proses ini menggunakan mesin meskipun hanya sederhana atau semi mekanik, masih membutuhkan tenaga manusia juga untuk mengoperasikan pada mesin ini, yakni 1 orang. Kemudian yang ketiga adalah proses penggorengan, di mana proses penggorengan ini dibagi menjadi 2. Penggorengan yang pertama, proses ini dilakukan hanya sampai tahap keripik telo ini menjadi setengah matang, di mana proses ini membutuhkan waktu selama 5 menit. Kemudian selain itu juga minyak dari proses penggorengan ini itu menggunakan minyak yang tidak terlalu panas. Kemudian pada saat proses penggorengan yang kedua ini menggunakan minyak yang panas untuk mematangkan dari keripik ubi jalar ini sendiri. Prosesnya itu hingga keripik ubi jalar terlihat secara fisik kecoklatan dan sedikit kering, mungkin demikian. Kemudian selanjutnya proses kelima, ya ini adalah penirisan. Pada Ude Ganesha sendiri proses ini tidak menggunakan teknologi, melainkan hanya dibiarkan selama beberapa menit, atau mungkin menurut keterangan dari Ude Ganesha sendiri itu selama 1 jam. Kemudian proses ini tidak menggunakan teknologi apapun atau hanya dibiarkan saja di tempat terbuka pada ruang produksi. Terakhir adalah selanjutnya pengemasan dan pelabelan, di mana proses ini menurut keterangan dari ownernya itu dilakukan oleh 6 orang kalau tidak salah. Jadi proses ini itu membutuhkan banyak orang dan masih dikerjakan secara manual oleh penggiatnya, yakni dari bagian strategi pengembangan produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada 2008, pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menaruhkan produk modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang. Pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Kemudian menurut Alma pada tahun 2002, pengembangan produk adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi atau biaya pembuatan dari produk. Kemudian setelah diamati, ternyata pada Ude Ganesha menerapkan strategi pengembangan produk antara lain yang pertama melakukan diversifikasi produk. Jadi di produk di Ude Ganesha melakukan diversifikasi produk berupa ada keripik telo yang sesuai gambar di sebelah kiri itu, kemudian yang sebelah kanan itu mereka menyebutnya opak telo. Jadi dalam komoditas yang sama ubi jalar itu dilakukan diversifikasi, terdapat 2 produk turunan antara lain yaitu keripik telo dan opak telo. Kemudian yang kedua itu melakukan diversifikasi atau positioning produk terhadap konsumen. Jadi posisi dari produk keripik telo atau opak telo ini menurut keterangan dari owner Ude Ganesha yaitu sebagai oleh-oleh dari wisatawan yang berkunjung ke wilayah Pacet dan Trawas. Yang saya tahu mereka membeli produk ini sebagai oleh-oleh dari wisatawan untuk dibawa pulang ke wilayah masing-masing.
Selain itu, segmentasi atau target dari UD Ganesha adalah mereka-mereka yang memiliki hajatan atau mungkin event, itu digunakan sebagai produk ini sebagai bingkisan untuk para tamu undangan atau peserta event yang ada di beberapa wilayah di Kecamatan Pacet dan Trawas. Selain itu, yang ketiga, melakukan diversifikasi produk olahan dari berbagai komoditas pertanian. Jadi UD Ganesha memproduksi beberapa macam produk untuk dipasarkan ke beberapa konsumen, antara lain seperti keripik telo, nah, tentunya berbahan dasar ubi, kemudian opak telo. Selain itu ada keripik singkong, keripik tempe, keripik pisang, keripik usus, dan stik bayam dan stik telo. Mungkin demikian yang dapat saya pahami dari UD Ganesha terkait strategi. Kemudian untuk strategi operasi dari UD Ganesha memiliki bahan baku, di mana bahan baku produksi dari UKM UD Ganesha diperoleh dari sekitar wilayah Kecamatan Pacet sendiri, di mana Kecamatan Pacet merupakan kecamatan yang pusat sentra produksi ubi jalar. Selain itu juga karena tingginya kuantitas komoditas ubi jalar di Kecamatan Pacet membuat harga ubi jalar di Kecamatan Pacet tersebut itu sangat terjangkau atau sangat rendah, sehingga tidak perlu melakukan impor atau mungkin pengadaan bahan dari luar daerah, sehingga dapat mengefisiensikan biaya pengadaan bahan baku berupa ubi. Selanjutnya, lokasi produksi dari UKM UD Ganesha ini berada di Kecamatan Pacet, di mana mendekatkan dengan lokasi pusat bahan baku. Hal ini mendukung proses produksi dan operasi yang dilakukan oleh UKM UD Ganesha untuk memproduksi berbagai olahan keripik, khususnya pada komoditas ubi jalar untuk produksi keripik. Selanjutnya, strategi operasi pada sumber daya manusia, di mana UKM UD Ganesha membutuhkan 6 orang untuk mencetak opak, 2 orang untuk pengopasan ubi jalar yang secara manual tadi itu cuma 2 orang. Terus kemudian 1 orang pengoperasian mesin perajan ubi jalar, 1 orang melakukan penggorengan ubi jalar, keripik ubi jalar, dan terakhir 6 orang untuk melakukan pengemasan. Dan strategi operasi pada pemasaran yang sesuai saya jelaskan tadi, di mana target mereka adalah para wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas. Dan karena kedekatan jarak dari wilayah Kecamatan Pacet ke wilayah Kota Batu sebagai kota wisata itu juga dekat, maka juga mereka menargetkan di kota wisata Batu. Selain itu juga mereka yang memiliki hajatan atau event bisa menggunakan produk keripik telo ini sebagai bingkisan atau mungkin oleh-oleh untuk para. Saya dengan Bu Wiwin, pemilik UD Ganesha. Saya produksi keripik telo, keripik pisang, sama opak telo. Karyawan sebanyak 16, 6 untuk cetak opak, 4 untuk produksi keripik telo, yang lainnya di kemasan. Proses produksi keripik telo, pertama bahan datang kita kupas, terus kita proses pengrajangan melalui mesin ini dengan pasrah, terus kita cuci sampai bersih, habis itu kita goreng. Di sini cara penggorengan keripik telo. Setelah telo kita cuci, ada 2 minyak di sini. Untuk wajannya kita bikin 2. Setengah matang di sini, kurang lebih 5 menit kita pindah ke belakang dengan minyak yang panas. Habis itu tunggu sampai kering, bisa kita tiriskan. Menunggu kurang lebih 1 jam bisa kita kemas. Langsung kering, nunggu minyaknya tuntas. Ini adalah proses packingnya opak ubi. Opak ubi ini kita packing ada beberapa jenis kemasan. Ada kemasan kecil, paling kecil untuk wisata biasanya. Terus ada kemasan sedang, ada juga yang besar.
Yang kemasan sedang ini biasa kita pakai untuk souvenir orang punya hajat, yang banyak seperti itu. Ini adalah salah satu produk kami, keripik pisang. Kami ada 2 varian rasa di sini, ada rasa asin bawang sama manis. Untuk pemasaran keripik pisang kita biasanya ke tempat wisata, ada juga toko-toko dengan merek Ganesha, ada juga mereka ngambil kiloan dan dikemas dengan merek mereka sendiri. Dan ini adalah contoh kemasan biasanya untuk souvenir, mereka untuk punya hajat. Jadi dia menyertakan nama manten di sini untuk hajatan. Terakhir, penutup dari saya, kesimpulannya adalah strategi pemasaran dari UKM UD Ganesha yang masih dilakukan secara offline dan mengandalkan dari objek wisata yang ada di kawasan Pacet dan Trawas dan Kota Batu tentunya, sehingga perlu untuk menjangkau konsumen yang lebih luas seperti yang dilakukan secara online yang memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk mendapatkan target pasar yang lebih luas, bukan hanya dari kawasan wisata. Sehingga mungkin strategi pemasaran yang demikian mungkin juga bisa menjawab dari lambatnya pertumbuhan atau mungkin permintaan dari wisatawan karena terdampaknya dari COVID-19, di mana tidak banyaknya wisatawan berkunjung karena efek dari pembatasan sosial yang dilakukan oleh beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Mojokerto dan Kota Wisata Batu, sehingga menurunkan permintaan dari keripik telo yang dibuat oleh UD Ganesha. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, itu semua murni karena dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.